Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Aziz dengan NIM 08051184290007. Saya dari kelas L1 atau kelas ganjil. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan saya mengenai praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Materi pertama yaitu peta analog dengan pemateri yaitu Kak Deska dan juga Kak Syahrani. Nah, jadi pengertian dari peta itu adalah peta merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan permukaan bumi, seperti lokasi objek bumi secara nyata pada permukaan dua dimensi yang dapat dilihat dalam bentuk kertas, layar, ataupun monitor yang diperkecil dengan skala tertentu dan dapat dilihat di dalamnya berbagai informasi mengenai wilayah yang ditangkap tersebut. Nah, adapun orang yang membuat peta itu disebut dengan kartografer. Jadi peta itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama peta analog dan yang kedua adalah peta digital. Nah, untuk peta analog sendiri itu merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakannya itu adalah dalam bentuk penyimpanannya saja. Kan peta analog itu merupakan bentuk tradisional dari data spasial tersebut yang ditampilkan ke dalam bentuk kertas. Nah, pada umumnya sih peta analog ini tuh dibuat dengan teknik kartografi. Nah, sedangkan peta digital itu adalah peta yang seperti peta analog, namun dia itu tampilnya di layar atau di monitor seperti di handphone. Dalam peta itu juga terdapat unsur-unsur peta seperti judul peta, skala peta, tanda arah, tata warna, lettering, simbol peta, legenda, insert peta, garis astronomis, dan juga garis tepi, serta tahun pembuatan dari peta tersebut. Jadi, di dalam unsur peta itu yang pertama adalah judul peta. Jadi judul peta itu adalah keterangan utama atau judul dari nama wilayah peta tersebut. Apa misalkan kayak peta Sumatera, berarti itu Sumatera itu adalah judul dari peta tersebut. Terus yang kedua adalah skala peta. Nah, skala peta itu adalah perbandingan antara jarak asli, jarak antara peta dengan jarak sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Skala ini tuh biasanya berupa angka atau numerik. Terus yang selanjutnya adalah tanda arah. Nah, tanda arah pada peta ini biasanya menunjukkan arah mata angin kayak utara, selatan, timur, dan barat. Itu tuh biar mengetahui arah atau orientasi dari peta tersebut mengarahnya kemana. Terus ada juga simbol peta. Jadi simbol peta itu tanda atau gambar khusus yang terdapat di peta. Misal kayak tanda segitiga itu artinya gunung, garis itu untuk jalan, dan juga banyak macam lagi seperti kota, hutan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah ada tanda warna. Jadi tanda warna ini tuh untuk membedakan daerah tertentu. Misalkan kayak daerah dataran rendah itu ditandai dengan warna hijau atau mungkin dengan warna coklat untuk pegunungan dan juga biru biasanya untuk perairan. Nah, yang selanjutnya lagi adalah lettering. Jadi lettering itu tuh teks pada peta tersebut. Misal kayak tadi kan ada simbol. Nah, di bawah simbol itu ada teksnya seperti Gunung Rinjani misalkan gitu. Terus ada sungai Musi gitu dan objek-objek lain yang terdapat dalam peta tersebut. Ada juga legenda. Jadi legenda ini tuh keterangan tentang simbol, warna, serta tanda peta. Biasanya itu tuh terdapat di bagian bawah peta, baik kanan ataupun kiri, itu tergantung pada petanya. Terus ada insert peta. Nah, insert peta ini adalah seperti peta kecil di dalam peta yang besar. Terus dia di zoom lagi. Nah, itu namanya insert peta. Dia tuh menunjukkan lokasi wilayah serta informasi yang lebih detail. Terus ada garis astronomis. Jadi garis astronomis itu adalah garis bujur dan garis lintang yang digambarkan di suatu peta. Jadi kita bisa mengetahui berapa bujur lintang, berapa garis astronomisnya. Terus yang selanjutnya adalah garis tepi. Garis tepi itu untuk menandakan batas di ujung peta supaya peta itu terlihat rapi dan informasinya tuh termuat di dalamnya, tidak keluar dari garis tepi. Terus yang terakhir juga ada tahun pembuatan. Jadi tahun pembuatan tuh ya informasi kapan peta tersebut dibuat dan serta untuk mengetahui keakuratan dan aktualitas suatu data peta. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dari peta analog. Nah, jadi untuk beberapa contoh dari peta analog ini adalah peta topografi, peta tanah, dan juga adalah peta jalur transportasi. Untuk peta transportasi ini kayak peta jalur rute bis, atau mungkin rute kereta, rute pesawat, dan rute kapal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya peta ini tuh dicetak di dalam bentuk kertas atau kertas yang besar, terus biasanya dilipat. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi peta analog ini yaitu peta adalah representasi visual dari permukaan bumi
atau sebagian dari permukaan bumi tersebut yang berfungsi sebagai alat bantu navigasi dan juga pemahaman spasial. Peta analog juga adalah peta fisik yang dibuat di atas media permanen seperti kertas ataupun kain yang menampilkan informasi geografis seperti topografi, lokasi wilayah, dan juga batas wilayah dan juga lokasi objek. Fungsi utama dari peta analog ini untuk orientasi di lapangan, perencanaan rute perjalanan, dan analisis data spasial untuk berbagai keperluan di kehidupan sehari-hari seperti kajian lingkungan, tata ruang kota, dan eksplorasi sumber daya alam. Meskipun peta analog ini sudah banyak tergantikan oleh peta digital yang mudah diakses oleh banyak orang, tapi peta analog ini juga tetap relevan karena kemudahannya untuk diakses tanpa teknologi dan keandalannya juga di area tanpa sinyal. Oke, jadi saran untuk praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari untuk materi pertama ini, mungkin untuk kakak pematerinya lebih dijelaskan lagi mengenai definisi peta dan juga peta analog, terutama perbedaan peta analog dan digital serta kelebihan dan kekurangannya. Mungkin saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di saran untuk praktikum materi pertama ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak sudah menonton video pembahasan dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari materi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.